karena Semi tidak bisa datang hari ini karena Pak Pendeta Noti lagi sakit. Jadi nanti mungkin bisa dimasukkan dalam doa. Bapaknya Semi lagi sakit, dia lagi ngurusin Pendeta Noti. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat sahabat kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan melanjutkan seri ini kedua terakhir. Karena ini kalau dari Wahyu, ini sudah habis pasalnya. Karena pertemuan selanjutnya kita akan bahas tidak pasal tertentu dari Wahyu, tapi sebuah doktrin. Nah, ini adalah pasal terakhir di Wahyu. Kita akan fokus di pasal ke-21 dan 22. Dan pada hari ini kita bersyukur Pendeta Dwi sudah membuka acara kita dan akan menutup nanti di pasal terakhir Wahyu juga ya. Jadi pas membuka dan menutup ini. Baiklah, teman-teman, saya sampaikan juga, jangan lupa nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi apabila ingin bertanya, bisa ditaruh di kolom chat kepada everyone, atau kalau malu kepada saya juga tidak apa-apa. Sebelum kita mulai mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Dwi, kita akan mendengarkan lagu pujian special number yang akan dibawakan oleh P.A. Timoho. Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, saat jumpa dan berpisah, sampaikanlah dengan suka. Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, berita kemenangannya. Akan datang sukalah ke seluruh jagat raya, masyurkanlah kabar indah agar semua bergembira. Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, berita kemenangannya. Tuhan kan datang segera, adil kekal Tuhan kita, bagi yang tak turut Dia akan terima hukumannya. Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, berita kemenangannya. Dunia yang penuh dengan dosa digantikan sukacita, seluruh alam jagat raya ucap syukur dan pujian. Tuhan kan datang segera, kabarkanlah, rayakanlah, berita kemenangannya. Baiklah, puji Tuhan atas lagu pujian yang sudah kita dengarkan, supaya itu boleh menambah semangat kita ya. Tuhan akan datang segera. Baiklah, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pendeta Dwi. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman supaya kita boleh, kalau bisa boleh buka videonya, dan juga jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui kolom chat. Monggo Pendeta. Baik, terima kasih Bill yang sudah mengkoordinir acara ini semuanya dengan tim yang sudah mempersiapkan dari Vesper ke Vesper. Dan menurut yang disampaikan tadi, ini adalah kalau dari sisi buku Wahyu, ini adalah pembelajaran yang terakhir. Dan tadi saya sempat melihat iklan untuk sahabat depan itu ada pembahasan yang lain dari Nubuatan 25-20 ya, kalau nggak salah. Nah, baik teman-teman semua, kami ucapkan selamat sahabat. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali. Minta maaf kadang saya suka tidak bisa masuk karena kadang-kadang juga jadi narasumber di tempat lain, dan beberapa waktu yang lalu sudah minta izin sama Bill ya, sama Willy sehubungan dengan Evan dan Elin yang sakit beberapa hari di minggu yang lalu, di Sabat yang lalu.
Baik teman-teman semua, orang-orang muda dan juga orang tua kami yang ada di Sumatera ya, Bill, orang tua Bill ada di Sumatera ya. Oke, jadi selamat bergabung bersama-sama dengan kami, orang-orang muda dari keluarga mahasiswa Advent Yogyakarta. Di tengah-tengah waktu, di tengah-tengah pandemi, ya, suasana yang sulit, Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu teknologi yang kita gunakan saat ini. Dulu kita tidak mengenal hal-hal seperti ini, tapi sekarang kita dipaksa untuk mengenal teknologi seperti ini. Dan ini cukup membantu kita untuk saling bertemu, ya, melalui alat virtual ini untuk berbicara tentang firman Tuhan. Terima kasih kepada semua orang-orang muda di tengah-tengah situasi kesibukan masih mau concern untuk merenungkan firman Tuhan. Pada malam hari ini izinkan saya Bill untuk share screen ya. Baik, kelihatan ya? Oke. Pada malam hari ini saya diberi judul ya oleh tim dari Kamai, judulnya adalah Kedamaian pada Akhirnya. Ya. Kedamaian pada akhirnya. Didasarkan dari buku Wahyu pasal 21 dan buku Wahyu pasal 22. Dan saya mengharapkan bahwa teman-teman semua, orang muda, orang tua kami yang tergabung dalam Zoom meeting ini, membuka kembali di dalam Alkitab kita, karena textbook kita dari buku Wahyu pasal 21 dan 22. Saya akan mempelajarinya dari Alkitab, dari buku Sekolah Sabat yang ditulis oleh Profesor Ranko Stefanovic yang memang membidangi, spesialis dia adalah di buku Wahyu. Dan juga saya akan menggunakan roh nubuat di dalam pembahasan pada malam hari ini. Baik saudara-saudara semua, kalau kita mempelajari tentang buku Wahyu, jangan lupa tujuan dari kitab Wahyu. Saudara-saudaraku, tujuan dari kitab Wahyu ini tidak untuk memuaskan rasa penasaran kita tentang masa depan. Ini mengajarkan kita bagaimana kita hidup saat ini. Jadi tidak hanya cukup tahu karena kita sudah belajar dari Vesper ke Vesper, dari buku Wahyu yang pertama sampai tiba di buku Wahyu pasal 21 dan 22 pada malam hari ini. Jadi nggak cukup hanya tahu. Nggak cukup hanya untuk memuaskan, oh lambang ini adalah ini, simbol ini adalah ini, simbol yang lainnya adalah ini. Setelah kita tahu berhenti sampai di situ. Bukan itu tujuan dari buku Wahyu. Karena buku Wahyu mengajak kita supaya kita, bagaimana kita hidup saat ini ketika kita memperhatikan tanda-tanda zaman. Tidak usah hitung tanggal kapan Yesus datang, karena kita akan kecewa. Setelah tahun 1844, jangan mencoba hitung tanggal. Tapi mari kita memperhatikan bagaimana cara Tuhan menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Dan setelah kita mengetahui bagaimana saya harus hidup, itu yang terpenting. Kalau hanya untuk sekedar mengetahui saja, maka kita akan gagal. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, inilah tujuan dari kita belajar kitab Wahyu. Dan ini saya ambil dari buku Penuntun Guru Sekolah Sabat, Triwulan 1 2019, halaman 160. Baik, kalau kita melihat gambar ini, luar biasa Alkitab kita ini. Bagaimana Tuhan menjaga Alkitab. Bagaimana Tuhan menginspirasikan kepada penulis Alkitab kita dengan cara yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman semua membaca Alkitab kita, kita bisa dapati di sana ini bukan sesuatu yang kebetulan.
Ya, tapi ini inspirasi dari Tuhan yang sangat luar biasa yang dituliskan oleh para penulis Alkitab. Dan ini bukan kebetulan. Musa tidak mengenal Yohanes yang kekasih. Yohanes kekasih tidak mengenal Musa. Yohanes kekasih juga tidak mengenal penulis yang lainnya di zaman Perjanjian Lama. Tapi coba kita perhatikan kalau kita membaca kitab Alkitab kita. Di Kejadian 2 pasal yang pertama penulisan Alkitab, 2 pasal pertama menuliskan tentang Eden diciptakan. Dan luar biasanya, di 2 pasal yang terakhir dari Alkitab kita, menceritakan tentang Eden dipulihkan, atau yang berhubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu tentang Yerusalem yang baru, dunia yang baru. Jadi ini sangat luar biasa, para penulis Alkitab kita ini menuliskan atas inspirasi Tuhan. Kok bisa 2 pasal pertama menceritakan tentang Eden yang diciptakan? Kok bisa juga di buku Wahyu, 2 pasal yang terakhir, sama-sama 2 ya. 2 pasal pertama, 2 pasal terakhir tentang Eden yang dipulihkan. Ya. Eden yang dipulihkan. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bukan sebuah kebetulan. Sama dengan ketika Kejadian pasal 1 dituliskan di sana. Ya, pada mulanya Allah. Ketika penulis meletakkan pada mulanya Allah, itu juga bukan sesuatu yang kebetulan. Dan setelah di Kejadian 2 sampai buku Wahyu pasal 20, cerita tentang dunia yang dikuasai oleh mana solusinya? Satu, tebus dia. Tidak boleh sudah dirusak oleh dosa. Maka saliblah artinya bahwa Allah jelas di Yesus memberi Ya, internet Pak Pendeta disconnect ya. Sebentar, kita sambil doakan. Ini sudah join mungkin. Halo? Ya, apakah masih terkoneksi? Iya, tadi putus. Ya, tadi putus. Oke, ya resiko dari teknologi. Ya, namanya juga signal di udara ini. Ya, kalau dalam hal ini sudah di luar dari kendali kita. Baik. Ya. Apakah saya harus share ulang, Bill? Iya. Soalnya hilang tadi. Oke. Yang lama di stop dulu ya. Oh, ini mungkin share-nya salah, Pendeta. Nah, Yang tadi bisa ya? Udah. Ini bisa sudah. Ya? Coba Oke, kita Nah, bisa sudah. ya? Oke, bisa. Oke.
Ya. Baik. Jadi kita sudah bicarakan bahwa setelah Kejadian pasal 2 sampai di Kejadian pasal 20 dunia ini dikuasai dosa, tetapi Tuhan memberikan solusinya. Tadi saya katakan bahwa Allah harus menjelma menjadi manusia. Pernyataan di dalam buku Yohanes 3 ayat 16 muncul di sana. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mati di kayu salib. Bagi sebagian orang itu kebodohan, tetapi itu justru kemenangannya. Dia bukan hanya mati, dia bukan hanya dikuburkan, tetapi dia bangkit memberi harapan kepada kita bahwa suatu saat kelak, jikapun damai, manusia berusaha membangun tempat yang damai di atas dunia ini. Manusia mencoba membangun tempat yang aman, tetapi sesungguhnya tempat yang aman sekali, ya, kita tidak akan dapati di dunia ini. Dulu saya merasa bahwa Indonesia, ya, sangat aman, tetapi ya di kemudian hari ada pergolakan-pergolakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita akan mempelajari satu tempat yang damai, ya, satu tempat yang damai yang kita nantikan. Mengapa saya pergi beribadah? Mengapa saya punya iman? Mengapa saya belajar Alkitab saat ini bersama dengan teman-teman, bersama dengan kita semua? Tujuannya ke tempat satu ini. Tempat yang damai. Sebagaimana judulnya adalah kedamaian pada akhirnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, di dalam buku Wahyu 21 ayat 1. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita, 21 ayat 1. Di sana dikatakan, saya juga tampilkan di screen, ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dalam konsep pengetahuan dari orang-orang Yahudi, ya, mereka mengenal ada 3 langit, ya, pemahaman orang Yahudi. Langit yang pertama itu, ya, saya akan bacakan dari buku Pelajaran Sekolah Sahabat, disebutkan di sana, langit yang pertama itu adalah langit tempat burung-burung terbang. Ya. Lalu langit yang kedua adalah tempat bintang-bintang, matahari termasuk di sana. Dan langit yang ketiga, tempat di mana Allah berada. Itu menurut pemikiran orang-orang Yahudi, kepercayaan orang-orang Yahudi. Ya. Lalu kata baru, ya, yang dikonsepkan di dalam buku Wahyu pasal 21 dan buku Wahyu pasal 22. Ya. Kata baru di sana itu dari bahasa Greka kainos. Ya. Artinya mempunyai kualitas baru. Sebagai lawan dari apa yang dipaksa rusak karena bumi kita telah dirusak. Oleh setan, di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam penipuannya. Dan Yohanes menekankan fakta bahwa langit dan bumi baru kita diciptakan dari unsur-unsur lama yang dimurnikan. Dengan demikian baru dalam kualitas. Ya, ya. Jadi maka langit baru dan bumi baru adalah ciptaan kembali. Pembentuk baru unsur-unsur yang ada. Dan ini agak berbeda dengan ciptaan yang kalau kita membandingkan di dalam 2 Petrus 3 ayat 13, ketika dunia ini diciptakan dari ex nihilo, artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi bumi kita yang nanti kita akan tempati atau kita sebut surga nanti, dunia baru, Yerusalem baru itu, ya, bukan dari yang tidak ada, tetapi bumi kita ini akan dibaharui. Seventh-day Adventist Bible Commentary tentang Wahyu 21 ayat 1. Dan buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 711, dia mengomentari begini, langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi di dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 711, dia mengatakan begini, api yang menghanguskan orang fasik itu membersihkan bumi ini. Semua bekas kutuk telah dihapuskan.
Tidak ada neraka yang menyala-nyala selamanya di hadapan umat yang ditebus itu sebagai akibat yang mengerikan dari dosa. Saya perlu hati-hati menyampaikan hal ini, tapi ini pernah ditulis di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa yang dimaksudkan dengan pembinasaan yang kekal, api yang menyala-nyala dengan kekal itu artinya efek kebinasaan itu kekal. Ya, efek pembinasaan itu kekal. Jadi jangan sampai nanti kita berpikir bahwa penyiksaan itu nanti kepada manusia yang berdosa itu mati, hidup, disiksa, mati lagi, bangkit lagi, disiksa lagi, dimatikan lagi, disiksa lagi, bangkit lagi, dan terus-menerus sampai selama-lamanya. Seperti kalau kita melihat sebuah tayangan, ya, berbagai tayangan televisi saat ini seperti itu. Ya, banyak menceritakan tentang hal itu. Tetapi Alfa dan Omega melalui hamba Tuhan Ellen G. White yang kita percaya bahwa dia mendapat inspirasi dari Tuhan, mengatakan bahwa tidak ada neraka yang menyala selamanya di hadapan umat yang ditebus itu sebagai akibat yang mengerikan dari dosa. Saudara dapat bayangkan bila mana kita nanti ada di sorga, ya, lalu kita melihat ada apakah sanak keluarga walaupun kita tidak mengharapkan hal itu. Lalu kita lihat disiksa, mati, bangkit lagi, disiksa lagi. Apakah kita tidak akan mengeluarkan air mata? Sementara Tuhan akan menghapus air mata di dunia yang baru, Yerusalem yang baru. Tapi yang jelas bahwa bumi yang baru, Yerusalem yang baru, semua unsur-unsur kefasikan itu ditiadakan, dibakar habis, dibersihkan oleh Tuhan. Ya, tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi laknat di kerajaan sorga. Ya, di dunia yang baru, di tempat yang damai. Ya. Lalu di dalam buku Wahyu 21 ayat 1, ya, kita melihat di sana bahwa laut pun tidak ada lagi. Apa konteks di dalam ayat 1 di sana dikatakan fakta, dikatakan bahwa laut ini tidak ada lagi. Ya. Komentarnya begini, bahwa fakta bahwa Yohanes merujuk pada kata laut, ya, dalam buku dalam yang ditampilkan di screen di sana, dan laut pun tidak ada lagi, kata pun. Dia membayangkan laut yang mengelilingi Pulau Patmos yang telah menjadi simbol perpisahan dan penderitaan. Tidak adanya laut di dunia baru bagi Yohanes berarti hilangnya kesukaran dan penderitaan. Hidup dalam pengasingan bagi Yohanes di Pulau Patmos itu menderita. Sukar, saudara-saudara, sebagai orang buangan. Tahanan politik di situ. Ya. Dan laut ini sebagai simbol yang memisahkan. Itulah sebabnya kata di sana laut tidak ada artinya bahwa tidak ada perpisahan, tidak ada penderitaan. Ini menurut pelajaran sahabat kita. Saya ambil kutipannya di sana. Ya. Lalu yang berikutnya yang kita bisa dapati di dalam buku Wahyu pasal 21 ya, ayat 3, atau saya akan baca dari mulai ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya. Jadi di dalam Wahyu pasal 21 ayat 3, di sana dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ya, kemah Allah. Kita harus ingat bahwa buku Wahyu dibangun atas perjanjian lama. Dia tidak akan lepas dari pengalaman-pengalaman nabi-nabi, tulisan-tulisan dari perjanjian lama. Jadi kata kemah Allah itu memberikan satu jaminan, ya, kehadiran Allah memberikan jaminan kebebasan dari penderitaan. Tidak ada air mata, kematian, tangisan, atau sakit. Saya memberikan ilustrasi dalam gambar itu, ya, di mana kemah suci. Bangsa Israel itu pernah punya kemah suci yang ditulis atas petunjuk Tuhan. Ya, di sana
Di tengah-tengah itu ada kemah suci, ada pelataran, dan juga ada perabotannya. Lalu di sekitar kemah suci itulah kemah dari bangsa Israel. Ya, jadi ketika kemah itu ada di tengah-tengah mereka, mereka tahu bahwa kehadiran Tuhan itu ada. Di sana ada awan Shekinah, ya, simbol kehadiran itu ada. Dan inilah yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Ya. Jadi ketika kemah suci ada di tengah-tengah mereka, dalam konsep mereka bahwa Allah hadir, ya, Tuhan menyatakan aku akan hadir. Kenapa? Pada waktu mereka ditawan ke Babylon, karena kemah ini nanti di kemudian hari ketika mereka menjadi satu bangsa dibangun oleh Salomo, lalu di zaman Salomo ketika itu dibangun, lalu di kemudian hari Ka'bah Salomo itu dihancurkan oleh Babylon. Dan bagi mereka, ketika kita membaca kitab Daniel, mereka akan rindu kembali berbicara masalah kemah suci, kembali ke Yerusalem, karena bagi mereka dengan tidak adanya kemah suci, bagi mereka berpikir kiamat sudah. Karena simbol kehadiran Tuhan tidak ada di situ. Ya. Jadi di dalam Wahyu pasal 21 ayat 3, di sana dikatakan, lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Diam bersama-sama dengan Allah. Tidak ada air mata, tidak ada kematian, tidak ada tangisan, tidak ada sakit di sana. Dan ide ini sangat baik disampaikan oleh Maria dan Marta pada saat kematian saudara mereka Lazarus. Ya, di dalam Yohanes 11 ayat 21. Maria dan Marta mengetahui bahwa kematian tidak ada di hadapan hadirat Kristus. Dalam hal yang sama, kehadiran Allah di dunia baru akan memastikan kebebasan dari sakit dan penderitaan yang akan dialami dalam kehidupan ini. Inilah pengharapan mulia yang dijanjikan kepada kita dalam Kristus. Sebuah pengharapan yang dimeteraikan dengan darahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, Marta dan Maria tahu bahwa kalau Yesus hadir di tengah-tengah mereka, hadir di hadapan mereka, maka tidak akan ada kematian. Konsep itulah yang menjadi pemikiran mereka. Dan konsep ini juga yang ada di sorga, bahwa kehadiran Allah bersama-sama, ya, maka di sana tidak ada penderitaan, tidak ada kematian, tidak ada tangisan, dan tidak ada sakit penyakit. Di dunia baru, di Yerusalem yang baru. Ya. Dan saudara-saudaraku, ketika kita membaca di dalam Wahyu 21 ayat 2-8 ini, ya, ini erat kaitannya ketika kita membaca di dalam buku Wahyu 7 ayat 15 sampai ayat 17. Ya. Dan kita bisa dapati di sana, ya, siapakah malaikat itu? Ya. Kalau kita membaca di dalam Wahyu 21 ayat 2 sampai ayat 8 ini, ya, itu sama dengan malaikat yang diceritakan di dalam Wahyu 7 ayat 15 sampai 17. Saudara-saudaraku, saya akan mencoba di dalam Wahyu 17 ayat yang pertama. Ya, kalau kita hubungkan di sana, dikatakan, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu utusan atau pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi ayat ini paralel, berhubungan, kata malaikat yang ada di situ berhubungan dengan buku Wahyu pasal 17 ayat 1. Dan kalau kita mendapati di dalam buku Wahyu ini, ayat yang ke-7, 21 ayat yang ke-7, ya. Siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan
sorga atau ke Yerusalem yang baru? Ini yang menjadi pertanyaannya. Siapa yang akan masuk? Dan firman Tuhan memberikan keterangan di sana. Ya, memberikan keterangan di sana. Siapa yang akan masuk? Ya. Ayat yang ke-7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab kita selanjutnya, ya 22 ayat yang ke-7 berbicara tentang siapa orang-orang yang akan menang. Yang penting adalah bahwa bagaimana kita menang melawan penderitaan-penderitaan yang ada di dunia ini. Dan dikatakan bahwa kalau kita menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi sebaliknya di ayat yang ke-8, ya, buku Wahyu pasal 21 ayat 8, dia menceritakan siapa yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, di sana disebutkan penakut, orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belarang. Inilah kematian yang kedua. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan. Ya, tadi kita dapat di ayat 7 dan ayat 8. Itu adalah kontra. Ayat 7 adalah mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi di ayat yang ke-8 adalah orang-orang yang tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Selanjutnya, kalau kita membaca ayat 9, siapakah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu? Ya, saya tadi katakan, ini berhubungan dengan buku Wahyu 17 ayat 1. Dan secara historis, Babylon, ya, Babylon kuno dan Yerusalem itu adalah musuh tradisional, dan secara mereka mewakili dua sisi kontroversi antara kejahatan dan kebaikan. Jadi kata yang digunakan antara Yerusalem mewakili satu tempat yang benar, sementara Babylon itu adalah tempat yang jahat, atau ini berbicara pertentangan antara kejahatan dan kebaikan. Jadi berbicara malaikat yang mana? Ini sama dengan malaikat, salah satu malaikat dari yang diceritakan di dalam buku Wahyu 17 ayat 1. Lalu selanjutnya kita akan melihat bagaimana penampilan luar daripada Yerusalem yang baru. Dan penampilan luar dari buku Yerusalem yang baru ini, ya, ditulis dalam Wahyu 22 ayat 9 sampai ayat 21. Nanti kita akan membandingkan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. Dan Yerusalem yang baru itu diumpamakan seperti pengantin, istri dari anak domba. Kita bisa dapati di dalam Wahyu 19 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ya. Lalu kota itu dikelilingi dengan tembok yang tinggi, diungkapkan di dalam buku Wahyu pasal 22 ayat 9 sampai ayat 21. Lalu kalau dilihat dari luar punya 12 pintu gerbang sehingga semua orang punya akses masuk. Ya. Lalu kota itu digambarkan dengan bujur sangkar. Ya, kota itu digambarkan dengan bujur sangkar. Saudara bisa baca secara pribadi di dalam Alkitab kita dari ayat 9 sampai ayat 21. Bagaimana kemegahan daripada kota Yerusalem yang baru. Ya, kita akan bandingkan dengan membaca di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus pasal yang kedua. Ya, saya akan membacakan 1 Korintus pasal 2, di sana ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang diadakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya bahwa bahasa manusia terbatas di dalam mengungkapkan keindahan daripada Yerusalem yang baru.
kita menganggap emas, ya, batu permata, krisolit, krisopras, batu kecubung dan yang lain sebagainya sebagai sesuatu yang paling indah. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ya, artinya bahwa Yerusalem yang baru itu saya yakin lebih indah daripada itu. Ya, lebih indah dari itu. Lalu saya akan menerangkan sedikit tentang kota yang digambarkan dengan bujur sangkar ini. Ya. Saudara-saudaraku, kota yang digambarkan dengan bujur sangkar. Jadi tadi kota Allah, Yerusalem yang baru itu, ya, dikatakan di sana kalau kita membaca di dalam buku Wahyu, bentuknya bujur sangkar, ya, sekian stadia, dan itu jumlahnya sama. Ya. Kalau kita mulai membaca ayat mulai 9 sampai ayat 21. Ya. Kalau kita membaca di sana ayat 11, mulai ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Ayat 12, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Ya. Dan ia berkata, dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas dan mengukur kota itu serta pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ya, jadi bujur sangkar. Di dalam perjanjian lama, ya, yang berhubungan dengan kata bujur sangkar ini, ukurannya sama, erat kaitannya dengan Ka'bah. Ya, Ka'bah itu ada beberapa bagian, saudara-saudara, ada pelataran, ya. Jadi ada bilik yang suci, ada bilik yang maha suci. Bilik yang maha suci ukurannya sama kalau kita baca, ya. Jadi ukurannya sama, bujur sangkar. Itulah sebabnya kita jadi dari anggota Gereja Masehat Penari ke-7, puji Tuhan kita mempunyai pelajaran tentang Ka'bah. Ya. Yerusalem baru dengan demikian berfungsi bukan hanya sebagai bait suci, tetapi juga sebagai tempat yang maha kudus. Dalam bait suci dunia, hanya imam besar yang dapat masuk ke tempat yang maha kudus. Di Yerusalem baru, ini adalah kesempatan yang diberikan kepada semua umat tebusan. Jika kita hidup di zaman perjanjian lama, kalau kita bukan imam besar, maka kita tidak dapat masuk ke tempat yang maha kudus. Bukan hanya tempat maha kudus, tetapi kalau kita bukan golongan dari orang Lewi yang menjadi imam, ya, kita tidak bisa masuk ke bilik yang suci. Tetapi di sorga nanti kita diberi kesempatan untuk bisa masuk. Ya, semua umat tebusan diberi kesempatan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi gambaran yang ada di perjanjian lama atau buku Wahyu ini, kota ini dibangun di atas tulisan-tulisan perjanjian lama. Lalu saudara-saudaraku, kalau kita mau melihat interior daripada Yerusalem yang baru di dalam Wahyu 21 ayat 21 sampai Wahyu 22 ayat 5, ya, kita bisa dapati di sana ada berbagai hal yang indah-indah yang disampaikan. Ada 12 mutiara, ya. Lalu jalannya dari emas murni bagaikan kaca bening. Ya. Ada sungai air kehidupan. Ada pohon-pohon kehidupan, Kejadian 2 ayat 9 sampai 10.
tadi saya pernah menyinggung bahwa di dalam buku Kejadian 1 dan 2, Eden diciptakan. Di dalam Wahyu 21 dan 22, Eden dipulihkan kembali. Ini ada pohon kehidupan di dalam buku Kejadian pasal 2 kalau kita dapati. Dan ketika dipulihkan di sorga di Yerusalem yang baru, pohon kehidupan ini ya muncul kembali, disebutkan kembali di sana. Ya, jadi masih banyak hal di dalam interiornya, di dalam Yerusalem yang baru. Saudara boleh selidiki kembali, baca kembali dari buku Wahyu 21 ayat 21 sampai 22 ayat yang kelima, itu berbicara mengenai keadaan yang ada di dalam kota Allah, di dalam Yerusalem yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, jadi kalau kita bisa gambarkan di sana, ya, ini sebagai gambarannya. Ini gambar daripada kemah suci. Jadi kalau di sebelah kiri, ya, kita melihat ada gambaran-gambaran. Dan saudara-saudaraku, di dalam buku Wahyu 21 ayat 22, setelah kita pelajari tadi mengenai interiornya, tetapi di dalam buku Wahyu 21 ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, seringkali kita berdebat tentang ayat ini. Di surga itu ada Ka'bah atau tidak? Ya. Karena di sebelum pasal 21 dia sebutkan Ka'bah. Ya, Ka'bah Allah. Tapi memasuki Wahyu 21 dan 22, dan khususnya di dalam buku Wahyu 21 ayat 22 ini, ya, dikatakan Ka'bah ini aku nggak melihatnya lagi, kata Yohanes. Ini bagaimana penerangannya? Makanya ini saya masukkan di dalam slide ini. Baik saudara-saudara, ya, kita dapati bahwa inilah gambaran Ka'bah di dalam Perjanjian Lama, ketika dia dalam bentuk kemah. Ya, ada bagian-bagian di sana, saya nggak perlu sebutkan satu persatu, tapi yang jelas ada pelataran, ada bilik suci, ada bilik maha suci, ada perabot-perabot di sana, dan semua yang ada di dalam Ka'bah ini dan pelayanannya, semua merujuk atau lambang kepada Yesus Kristus. Semuanya. Ya, semuanya merujuk kepada Yesus Kristus. Lalu, dari ketika dalam bentuk kemah suci, akhirnya di kemudian hari, kemah ini dibangun dalam bentuk permanen di zaman Salomo. Sudah tentu ukurannya berbeda. Ya, dibentuk dalam permanen, bentuk permanen sangat mewah, sangat besar atas petunjuk Tuhan, sama-sama atas petunjuk Tuhan dan ukurannya berbeda. Lalu yang berikutnya, Ka'bah itu dihancurkan oleh Nebukadnezar dan dibangun kembali di zaman Ezra Nehemia. Ya, sudah tentu ukuran yang berbeda, tingkat kemewahannya berbeda atas petunjuk Tuhan. Dan bangunan itu kembali dihancurkan oleh Jenderal Titus di tahun 70. Itulah sebabnya sampai hari ini, kenapa orang Israel tidak mempersembahkan korban? Karena Ka'bah sudah dirubuhkan. Ya, jadi mereka masih menunggu kapan Ka'bah akan dibangun kembali. Ya, tetapi sejak tahun 70 mereka tidak pernah mempersembahkan korban lagi karena mereka tidak percaya juga kepada Mesias. Yang menjadi pertanyaan, jika di surga itu dalam bentuk fisik, ya, bangunan, dalam bentuk fisik ada bangunannya, maka saudara-saudara mau pakai ukuran yang mana di surga? Nah, saya agak hati-hati dalam hal ini, karena bagi saya ketika berbicara Wahyu 21 ayat 22, karena semua lambang itu dikatakan, ya, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Komentar Ruh Nubuat mengatakan bahwa karena ibadah kita ketemu langsung muka dengan muka, ya, muka dengan muka. Jadi itu tidak seperti ketika kita
beribadah kita membayangkan Allah itu seperti apa ya? Seperti dalam bayang-bayang, seperti kita sedang bercemit ada bayang-bayang. Ya. Itulah sebabnya saya percaya bahwa di surga itu sistem Ka'bah ada untuk memberikan keterangan kepada kita bagaimana rencana keselamatan itu. Karena kalau secara fisik bangunan, saudara-saudara, saya membaca di dalam buku Roh Nubuat, jilid yang pertama pasal 30, ya di sana ada kulit domba, ada kulit lumba-lumba, ya. Saya mulai berpikir kalau ini secara fisik, ya, bagaimana di surga ada yang mati kulit lumba-lumba, ada kulit domba, ya. Tapi saya percaya bahwa sistem Ka'bah ini ada di surga dan itulah yang diterangkan di bumi sebagai simbol, dan semua simbol itu mengacu kepada Yesus Kristus, dan pada waktu kita di dunia baru kita akan bertemu dengan Yesus Kristus. Ya. Kita akan bertemu dengan Yesus Kristus secara langsung. Ya. Secara langsung. Jadi itulah sebabnya saya percaya bahwa sistem Ka'bah itu di sorga untuk mengajarkan kepada kita ya bagaimana rencana keselamatan itu dijalankan di bumi ini. Ya. Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Mungkin ini timbul pertanyaan kembali. Ya Pak Pendeta, ini di sorga masih ada sakit penyakit Pak Pendeta? Ya, ini kan berbicara masalah di sorga. Ya, apakah pohon kehidupan ini dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa? Komentar guru dari komentar sekolah sahabat kita itu di halaman 154 triwulan 1 halaman tahun 2019 mengatakan penyembuhan di sini bukan berarti tanda adanya penyakit. Sebab di dunia baru tidak akan ada penyakit. Itu menunjukkan penyembuhan luka dalam hati yang disebabkan oleh halangan yang memisahkan manusia di sepanjang sejarah. Jadi ini berhubungan dengan pengalaman orang berdosa yang dimenangkan. Ya, sehingga dia masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana perasaannya terpisah ya antara manusia dengan Allah di sepanjang sejarah dunia ini. Jadi keterangannya berbicara masalah kota Allah, ya, dia membahas begini. Bahwa apakah itu bangunan secara fisik, ya, kita tidak tahu nanti. Bangunannya apakah ada tembok-tembok secara fisik, tetapi dalam konsep perjanjian lama, konsep kota, kota itu adalah tempat yang aman. Lihat kerajaan-kerajaan selalu membuat kota berkubu, berbenteng, supaya yang di dalam kota itu aman. Ya. Jadi surga adalah tempat yang aman. Ya. Karena pada waktu Eden diciptakan, ya dia tidak berbicara masalah ada bangunan fisik tembok-tembok, tapi di dalam sebuah taman. Untuk lebih jelasnya, sebagaimana yang ditulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, kita nggak bisa membayangkan, ya, lebih indah dari yang kita bayangkan. Nanti di sorga, kita akan mengetahuinya dengan lebih jelas. Lalu yang berikutnya, ya, kesimpulannya, kedatangan Kristus ketika dia dipersatukan dengan jemaatnya adalah klimaks dari buku Wahyu. Pekabaran kitab Wahyu selalu mengingatkan kita, sementara menunggu, jangan melihat kepada hal-hal dunia, tetapi fokuskan pandangan kita kepada Dia, satu-satunya pengharapan dan kerinduan manusia di balik semua misteri dan ketidakpastian kehidupan. Ya. Allah yang dengan sabar menunggu sampai 1000 tahun. Setelah pertanyaan semua umat yang selamat telah terjawab, barulah Allah menjalankan hukuman
yang terakhir kepada mereka yang harus binasa. Dalam Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah mereka yang mendengar, membaca, memperhatikan, dan melakukan perkataan nubuat dalam kitab Wahyu. Jadi, jangan simpan pengetahuan ini untuk diri kita sendiri, sebagaimana bangsa Israel mau simpan untuk dirinya sendiri. Tetapi mari kita membaca, ya, mendengar, memperhatikan, dan kita lakukan dan kita beritakan kepada orang lain. Dan di ayat yang ke-6 saya membacakan, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah memberi roh kepadaku, ya, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Dan kata aku datang segera bukan hanya dari awal buku Wahyu, tetapi dari pasal 21 dan 22 ini, ya, diulang-ulang. Ada beberapa kali, 3 kali kalau tidak salah, disebutkan di sana, aku datang segera. Saudara-saudara, Yesus datang segera. Itulah sebabnya mari kita setia, supaya kita bukan hanya tahu tentang buku Wahyu, tetapi mempersiapkan diri. Karena tujuan kita adalah mempersiapkan diri kita. Kita tahu bagaimana kita harus hidup, supaya kita sampai setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati. Bill, ini yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada Bill Sam. Oke, terima kasih banyak Pendeta. Sejauh ini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Kepada teman-teman yang mau lanjut bertanya, saya persilakan. Saya akan membacakan pertanyaan pertama, Pendeta. Oke. Nah, pertanyaan pertama ini cukup menarik ini. Mungkin tidak di konteks Wahyu, tapi ya kita lihat sendirilah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menghadapi orang non-religius yang menyindir dengan kalimat seperti ini? Kenapa orang beragama sering membahas surga dalam kitab suci? Memangnya sudah pernah ke sana? Karena pelajaran kita tentang Wahyu 21 ayat 22 merupakan pelajaran tentang surga, bahkan hingga penampakan fisiknya dan seterusnya. Silakan Pendeta. Baik, ya. Alkitab, kalau kita mau pelajari secara menyeluruh, secara detail juga, menuliskan surga itu hanya sedikit. Tetapi kembali, ketika ada orang menyentil itu, kita juga harus belajar untuk mengerti. Kita perlu yakinkan diri kita, apakah surga itu ada? Pertanyaannya. Ya. Kita kembali ke sana. Apa yang Alkitab bilang? Karena saya percaya kepada Alkitab, maka jawabannya kembali kepada Alkitab. Apakah surga itu ada? Saya yakin bahwa Alkitab memberikan keterangan surga itu ada. Siapa saja yang pernah pergi ke sana, Alkitab memberikan keterangan. Ya, Henok ada di sorga. Lalu Alkitab juga memberikan tokoh yang lain. Yaitu siapa dia? Elia ada di sorga. Lalu pada waktu Yesus mendapat penghiburan sebelum dia masuk ke waktu di Taman Getsemani, dia juga mendapat penghiburan dari 2 tokoh, Musa dan Elia. Ya. Lalu kalau kita melihat ajaran daripada Tuhan Yesus dalam hal berdoa, Bapa kami yang di sorga, artinya berbicara mengenai sorga. Dan buku Wahyu menerangkan sedikit tentang keadaan sorga. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak terbayangkan. Kalau ditanya apakah saya pernah ke sorga, belum. Ya. Pertanyaan kita bisa balik. Apakah Amerika itu ada walaupun saya belum pernah ke sana? Saya yakin ada. Ya. Apakah Gunung Jayawijaya itu ada walaupun saya belum pernah ke sana? Ya, ada. Jadi, saudara-saudaraku, yakinlah bahwa surga itu ada. Walaupun kita belum pernah ke sana, tapi saya percaya sepenuhnya kepada firman Allah. Alkitab ditulis dengan inspirasi yang sangat luar biasa. Saya percaya itu, saya imani itu. Nanti di surga kita nggak perlu iman lagi.
ya, karena kita akan bertemu dengan Tuhan. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Saya belum pernah ke sana, tapi saya percaya surga ada, karena ada beberapa tokoh Alkitab, ya, di mana mereka sudah sampai di surga. Oke, terima kasih, Bill. Oke. Semoga bisa menjawab ya yang bertanya tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya ini terkait Wahyu 21 ayat 9, Pendeta. Wahyu 21 ayat 9 mengatakan bahwa ini saya baca pertanyaannya langsung saja ya. Di sana dikatakan bahwa kenapa Yerusalem baru disebut sebagai pengantin anak domba? Padahal dalam referensi perjanjian baru yang lain, perempuan atau pengantin itu biasanya digunakan untuk melambangkan jemaat. Terima kasih, Pendeta. Oke, jadi di slide yang keberapa tadi saya sudah sebutkan, ya, itu ada di pelajaran sekolah sahabat kita. Sebentar, Bill, sebentar. Ya. Oke, ya. Tadi sempat saya sebutkan di slide yang ke-9 ya, dari slide saya itu, Yerusalem baru diumpamakan seperti pengantin, ya, istri dari anak domba. Yesus digambarkan atau anak domba itu digambarkan dengan mempelai apa? Mempelai pria ya. Kita yakin dari awal konsep Alkitab bahwa anak domba atau Yesus digambarkan dengan mempelai pria. Kita jemaat, kita umatnya yang ditebus, yang masuk ke dalam Yerusalem yang baru itulah yang digambarkan dengan mempelai wanita, di mana di situ adalah pernikahan anak domba antara anak domba dengan jemaatnya. Ya, itu yang kita dapati di dalam buku Penuntun Sekolah Sahabat Triwulan 1 halaman 154. Jadi nanti teman-teman yang masih punya buku yang masih simpan boleh dibaca di sana. Itu yang dia terangkan. Ya. Jadi Yesus itu mempelai pria. Umat-umat tebusan yang masuk di Yerusalem yang baru itu dilambangkan dengan mempelai wanita, pengantin wanita, yang di sana akan dinikahkan dalam, kalau ini membahas dalam konteks pernikahan. Dengan siapa? Dengan Yesus. Dan kita akan hidup bersama-sama. Ya, itu, Bill. Keterangannya ada di Penuntun Guru, Sekolah Sahabat, Triwulan 1, halaman 154. Baik, terima kasih Pendeta atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang Wahyu 21 ayat 25 yang dikatakan tidak ada malam. Itu ya, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ini. Oke. Ditanyakan bahwa apakah artinya di surga nanti tidak akan ada perhitungan hari? Terus kalau misalnya tidak ada, apakah masih ada hari Sabat karena tidak ada perhitungan hari? Karena tidak ada malam tadi. Kalau misalnya seperti itu. Kenapa penting untuk manusia mengetahui, mungkin ini pertanyaan selanjutnya lah ya. Nanti dulu ya. Ya, yang ini dulu, yang malam dulu. Oke. Untuk pertanyaan di dalam Wahyu 21 ayat 25 ya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam hari tidak akan ada lagi di sana. Oke, saya akan baca dari buku Kemenangan Akhir, Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 714. Nanti kita boleh catat ya. Kemenangan Akhir atau Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 714. Dia menerangkan begini. Di dalam kota Allah, ini alinea ketiga. Di dalam kota Allah, malam tidak ada lagi di sana. Tak seorang pun memerlukan atau menginginkan istirahat. Wah, luar biasa ini. Nggak ada istirahatnya. Manusia di Yerusalem yang baru yang sudah diubahkan, tidak ada istirahat. Tidak ada yang menginginkan istirahat. Tidak akan ada rasa letih dalam melakukan kehendak Allah dan dalam memberikan pujian bagi namanya. Kita akan selalu merasakan kesegaran pagi, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah yang menerangi mereka. Wahyu 22 ayat 5. Sinar matahari akan digantikan oleh suatu cahaya yang sinar terangnya tidak menyakitkan. Kalau siang hari sekarang ini,
menyakitkan jalan. Tapi kalau di sana tidak, walaupun terang. Namun yang jauh melebihi sinar matahari kita waktu tengah hari. Kemuliaan Allah dan Anak Domba memenuhi kota suci itu dengan terang yang tidak pernah pudar. Umat tebusan berjalan di dalam kemuliaan hari yang kekal, yang tak bermatahari. Ya, jadi itu keterangan dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 714, di mana terang Allah menyinari lebih terang, walaupun itu tidak menyakitkan. Bukan berarti matahari tidak ada. Karena kalau kita lihat di bagian terakhir dari buku Alfa dan Omega, dia berkata begini, ya. Penglihatan yang tidak samar-samar mereka memandang kemuliaan ciptaan matahari, bintang-bintang, dan sistem-sistem semuanya dalam aturan yang ditentukan mengelilingi tahta Allah. Jadi masih ada matahari. Tapi cahaya Allah lebih terang, walaupun itu ya tidak menyakitkan seperti keadaan dunia kita di siang hari. Jadi terang Allah itu yang menyinarinya. Dan dikatakan di sana manusia nggak ada lelah, nggak ada istirahatnya, tidak seperti kita yang membutuhkan istirahat. Karena kita akan kembali ke dalam kemudahan, Roh Nubuat katakan, dalam waktu kekuatan orang muda. Oke, Bill. Itu yang bisa dikasih komentar dari buku dari Roh Nubuat. Silakan. Terima kasih. Semoga bisa menjawab ya. Berarti sudah clear. Mataharinya tetap ada, kita tidak perlu istirahat. Kalau matahari ada, berarti hari masih bisa berubah, tapi mungkin kita tidak seperti hari sekarang ya. Kita perlu tidur, Ya. kita perlu istirahat. Tidak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini yang menyambungnya tadi ya. Kenapa penting untuk manusia mengetahui bentuk fisik surga? Padahal dikatakan juga surga itu tidak seperti yang pernah dipikirkan manusia. Yang tadi ini yang apa mengenai sahabat tadi gimana itu? Oke. Yang tadi itu adalah kalau misalnya tadi kelanjutannya itu kan kelanjutannya itu kan. Maaf pendeta, saya miss. Lanjutannya yang tadi pertanyaan malam itu adalah kalau misalnya tidak ada malam, berarti apakah tidak ada perhitungan hari? Kalau misalnya tidak ada perhitungan hari, berarti nggak ada hari Sabat dong, gitu misalnya. Terus kalau seperti itu 1000 tahunnya nanti dihitung apa gitu atau gimana? Seperti itu. Oke. Jadi kan tadi dikatakan bukan berarti tidak ada matahari. Ya. Perhitungan waktunya ada perhitungan waktu, ya. Karena ini pasti akan mengacu dari buku Yesaya 65 dan 66. Sabat berganti sabat, kita akan memelihara, ya, akan menyembah Tuhan. Kita harus tahu bahwa di sorga setiap saat suasananya adalah suasana sabat. Sabat untuk menyembah Tuhan. Karena kalau kita membaca dari buku kemenangan akhir ini, isinya hanya kita akan menyembah Tuhan dan tidak ada lelah-lelahnya kita untuk memuliakan nama Tuhan. Semakin kita mengenal, semakin agung, semakin luar biasa mengenai Tuhan. Dan perhitungan waktu di sana dikatakan tadi sempat disebutkan bagaimana dengan masa 1000 tahun sudah pasti Tuhan ada punya perhitungan waktu. Walaupun kita akan hidup dengan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ya. Karena di dalam tulisan selanjutnya tidak berarti bahwa matahari tidak ada. Ya. Jadi perhitungan gelap dan terang itu kan di bumi ini untuk menggambarkan gelap itu seperti jahat dan terang itu seperti yang baik. Jadi ada hitung-hitungan seperti itu. Tapi di surga tidak ada lagi seperti itu. Ya, tidak ada, maksud saya tidak ada gelap itu kan tidak ada kegelapan karena terang Allah akan menyinari semuanya. Tapi Tuhan punya perhitungan waktu. Ya, kita akan kekal selama-lamanya bersama dengan Dia. Karena nanti di sana kan di dalam buku sebelum buku Wahyu 21 ada perhitungan tentang masa 1000 tahun yang tadi sempat saya sebutkan. Setelah semuanya orang bertanya lega semua, loh kok ini masuk surga, ini nggak masuk surga, ini saudara saya nggak masuk surga, ini kenapa dan lain sebagainya. Semua setelah
tanyakan semua, baru kita akan juga menempati bumi kita yang sudah dibarui. Dan perhitungan waktu yang sama itu yang akan digunakan dalam cara Tuhan. Kita nggak bisa membayangkan sebagaimana yang ditulis di dalam, membayangkan sepenuhnya 100%, ya, sebagaimana yang ditulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Oke, terima kasih. Oke, Pendeta. Berarti sudah clear yang tadi ya? Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya tadi, kenapa penting untuk manusia mengetahui bentuk fisik sorga? Padahal dikatakan juga sorga itu tidak seperti yang pernah dipikirkan manusia. Oke. Jadi itulah yang digambarkan oleh Yohanes, ya. Lalu tadi contoh yang digambarkan di sana ada pohon kehidupan untuk mengobati orang yang sakit. Tapi yang diterangkan adalah bahasa lambang di situ. Ya, rupanya bukan sakit secara fisik, tapi itu adalah pohon kehidupan yang ada di zaman Eden waktu diciptakan dan itu dipulihkan kembali ada. Ya. Lalu kalau berbicara masalah kota tadi bentuknya bujur sangkar, ternyata itu dibangun di atas kepercayaan daripada orang-orang Yahudi yang sangat mengerti tentang konsep Ka'bah. Ya, tentang konsep Ka'bah, karena mereka percaya bahwa dengan adanya Ka'bah Allah hadir di situ dan Allah sedang mau memberikan gambaran kepada kita ketika kita nanti di kerajaan sorga, di dalam kota Allah itu kita akan bersama-sama dengan Allah. Tadi saya juga sudah terangkan bahwa seorang pendeta juga ketika menjawab pertanyaan ini, saya sudah sebutkan pendeta Udianus kita mau membangun bahwa di Yerusalem yang baru itu adalah tempat yang aman. Ya, tempat yang aman. Jadi artinya bahwa memang kita tidak tahu persis 100% tentang sesuatu yang kudus, kita manusia yang berdosa saat ini. Saya pun nggak bisa menerangkan secara 100%, oh surga itu sampai detailnya seperti ini. Yang dilihat oleh Yohanes itu dikatakan emas, apakah itu emas? Saya yakin mungkin lebih keyakinan saya lebih hebat dari emas, karena emaslah yang terbaik pada waktu itu yang dilihat. Jadi untuk menggambarkan kalau surga itu gambarannya biasa-biasa saja, contoh seperti rumah saya, seperti rumah yang dibangun orang-orang di dunia ini, kita nggak akan kepingin ke surga. Ya, saya sudah punya di dunia ini. Tetapi makanya di dalam Paulus tulis di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 tadi, dia menyebutkan dengan tegas bahwa di surga lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Ya. Apa yang kita bayangkan. Dan Yohanes itu hanya baru menerangkan sedikit tentang surga, karena akan lebih hebat daripada itu. Ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Oke, Pendeta. Pertanyaan terakhir untuk malam hari ini sebelum nanti pertanyaan penutup, statement terakhir. Pertanyaannya adalah tentang Wahyu 22 ayat 14. Di situ dikatakan bahwa ada kata berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Nah, terus pertanyaannya adalah apa makna dari membasuh jubah di situ? Di Wahyu 22 ayat 14. Oke. Jubah, ya, jubah putih itu adalah kebenaran Kristus. Jadi orang yang mau masuk surga harus mengenakan jubah kebenaran Kristus. Jadi artinya karakter kita diubahkan menyerupai Kristus. Saya mau bercerita tentang seorang yang diubahkan yang berhubungan dengan jubah. Pernah membaca di dalam buku Markus pasal 10 mulai ayat 35 tentang seorang yang bernama Bartimeus. Bartimeus pengemis buta, dia mendengar tentang Yesus dan dia ingin disembuhkan. Dan ketika Yesus lewat, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan ketika Yesus berhenti dan memanggilnya, apa yang dia lakukan? Dia tanggalkan jubahnya semua. Ya. Kenapa dalam undangan Yesus ketika dia mengundang ke pesta pernikahan, dia
selalu mengatakan menggunakan pakaian pesta. Karena ini berbicara, ya, ada makna-makna rohani yang mau ditekankan oleh Yesus. Jadi gambaran ini, dari cerita-cerita ini kita mau mengerti bahwa orang yang mau masuk ke surga adalah orang-orang yang sudah diubahkan karakternya menyerupai karakter Kristus, yaitu kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya, kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita kan selalu ya diulang-ulang pendidikan Kristen, mengembalikan peta Allah, mengembalikan citra Allah, dan itu berhubungan dengan karakter. Jadi jubah yang dimaksudkan di sana, kita harus dikatakan berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, artinya karakter kita yang diubahkan menyerupai karakter Kristus. Oke, di situ. Baiklah, puji Tuhan atas jawaban terakhir dari pertanyaan kita. Untuk menutup firman yang dibawakan oleh Pendeta Dwi, saya persilahkan Pendeta untuk berikan closing statement kepada terutama orang-orang muda, para mahasiswa yang ada di sini. Silakan Pendeta. Saya ambil dari bagian akhir dari kitab Wahyu, dikatakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Pertanyaannya teman-teman orang muda, apakah Anda bersedia? Yesus akan datang segera. Amin. Puji Tuhan atas firman yang sudah dibawakan oleh Pendeta Dwi pada malam hari ini. Sebelum kita akan berdoa tutup, saya akan mengumumkan untuk pertemuan kita minggu depan. Sebentar. Baiklah, teman-teman semua, tidak terasa ya, kita sudah sampai di seri terakhir dari seri seminar Daniel dan Wahyu. Ya, judulnya The Rest of History. Agak nyentrik tapi bolehlah. Kita bisa mendapatkan banyak firman Tuhan, luar biasa. Kita sangat bersyukur di tengah pandemi, walaupun kita terpisah-pisah, tapi kita masih bisa bersatu dalam firman Tuhan. Dan seperti yang saya katakan di awal, untuk materi hari ini adalah materi terakhir dari buku Wahyu kita dan seri Daniel juga, yang sudah dibawakan oleh Pendeta Dwi. Dan pertemuan minggu depan adalah pertemuan terakhir dari seri seminar, tetapi bahannya tidak diambil dari satu buku tertentu saja, tapi ada satu paham ya cukup populer, yaitu tentang nubuatan 2520 tahun. Nah, itu akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Yohanes V. Doloksaribu sebagai penutup seri kita. Jadi teman-teman jangan lupa untuk datang di pertemuan kita minggu depan pada tanggal 27 November, jamnya jam 6. Tapi apabila nanti pembicara ingin majukan jam 7, akan kami share lagi pemberitahuannya kepada teman-teman. Tapi jangan lupa, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa menutup acara kita seri ini untuk datang di seri materi terakhir minggu depan. Seperti itu teman-teman. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pendeta Dwi yang sudah membawakan firman Tuhan, dan kepada teman-teman yang sudah datang untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Nanti setelah berdoa jangan keluar dulu, kita akan dokumentasi sejenak ya. Jadi untuk menutup acara kita pada malam hari ini, saya undang Pendeta Dwi juga boleh pimpin kita di dalam doa. Silakan Pendeta. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Hari ini kami boleh bertemu dengan orang-orang muda kami yang concern akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini tidak lalu dari pikiran kami boleh renungkan. Dan ketika kami mengetahui firman Tuhan ini, kami boleh mengerti bagaimana cara kami hidup untuk mempersiapkan kami, mempersiapkan keluarga kami, mempersiapkan tetangga, saudara-saudara kami yang lain bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih untuk tim orang muda yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih untuk teknologi yang Kau berikan kepada masing-masing kami, kepada kami saat ini. Firman-Mu boleh menguatkan kami,
sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami rindu orang-orang muda kami kuat di dalam Tuhan. Sementara mereka mengikuti pendidikan di tempat ini, mereka boleh menjadi juru kabar Tuhan kepada orang-orang lain di tempat pendidikan mereka masing-masing. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati orang tua dimanapun mereka berada yang membiayai mereka dengan pergumulan mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Di tengah-tengah situasi yang sulit, pandemi yang sulit, kiranya Engkau tetap memberikan rezeki, menjaga kami dengan kesehatan, dan kuatkan kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman bisa buka videonya, kita akan dokumentasi. Saya akan screenshot untuk malam hari ini. Mungkin nanti teman-teman ketika mau tidur bisa doakan juga orang tua dari teman kita, Semi, ya, Pendeta Noti yang saat ini sedang sakit, sedang kurang enak badan, jadi kita bisa titipkan dalam doa. Baik, kita boleh buka videonya. Saya akan tunggu 5 detik. Oke. Baiklah teman-teman. Saya hitung ya, sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baiklah, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pendeta Dwi yang sudah bawakan materi malam hari ini. Jangan lupa untuk datang di pertemuan kita terakhir minggu depan. Selamat sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Selamat sahabat ya. Selamat sahabat Terima kasih semua. banyak Pendeta. Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat, terima kasih Pendeta. Selamat sahabat semua. Ferdi, sudah di Jogja atau di Malang? Sudah di Jogja, Bapak. Oke. Sudah dari hari Senin. Hari Selasa. Oke, ketemu besok ya. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, sahabat keempat offline ya. Yang di gereja sahabat offline. Oh iya, Bapak. Oke. Oke.